Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Matematika Optimasi akan menjelaskan tentang interpolasi kubik, metode direct root, dan metode direct search. Tugas ini disusun oleh yang pertama Taufikur Rahman Sodik, Andrianto, Muhammad Rafi, Siswanto, Wulan Yulianti Violin, dan Rahmat Regiso Henry. Nah, langsung saja, mungkin materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Wulan. Saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu interpolasi kubik. Interpolasi kubik merupakan metode inter untuk menyelesaikan masalah optimasi secara numerik. Interpolasi kubik dalam penyelesaian kasus menggunakan 4 titik data, yaitu x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, dan X4, Y4. Untuk titik taksiran Y bintang yang akan dihitung nilainya terletak di antara keempat titik tersebut. Interpolasi kubik ini mempunyai tingkat keakuratan yang lebih baik dibanding interpolasi linier maupun kuadrat. Dalam penyelesaian masalah optimasi, sebenarnya ada dua cara, yaitu cara analitik atau menggunakan kalkulus dan cara numerik. Pada interpolasi kubik digunakan polinom derajat 3 atau kubik untuk menaksir nilai optimum. Seperti halnya pada interpolasi kuadratik, interpolasi kubik memerlukan proses refitting menyempurnakan nilai taksiran. Nah, dalam interpolasi kubik ini membutuhkan refitting berkali-kali, sehingga kurang efisien. Maka perlu digunakan teknik reguler palsi atau dikenal dengan nama direct root. Di sini direct search merupakan metode penyelesaian masalah optimasi tanpa kendala atau unconstrained optimization. Interpolasi kubik dan metode direct root. Interpolasi kubik merupakan metode interpolasi untuk masalah optimasi satu dimensi, yaitu untuk meminimumkan lambda, di mana f lambda sama dengan f dikali x plus lambda s. Misalkan solusi masalah di atas adalah lambda optimasi sama dengan lambda bintang. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah di atas adalah dengan interpolasi kuadratik. Interpolasi kubik menggunakan turunan atau diferensial fungsi vektor, yaitu di mana fungsi turunan pertama lambda sama dengan df per d lambda sama dengan d per d lambda f kali x plus lambda s sama dengan fungsi turunan pertama s delta f kali x plus lambda s. Untuk metode interpolasi kubik terdiri dari 3 tahap. Untuk tahap pertama yaitu normalisasi, terus tahap kedua yaitu batas atas dan bawah ukuran langkah optimal lambda bintang. Terus yang tahap ketiga yaitu proses aproksimasi. Baik, mungkin masuk langsung ke metode direct root. Kita masuk ke contohnya, misalkan A dan B dua buah titik, di mana F aksen A dan F aksen B diketahui, andaikan F aksen lambda sama dengan H lambda atau sama dengan A ditambah B lambda. Jadi A adalah F aksen B, F aksen turunan B, A diambil F aksen A dikali B, dibagi A diambil B. Dan untuk B-nya sendiri adalah B sama dengan F aksen A, F aksen turunan A, F aksen turunan B dibagi A diambil B. Dan untuk di titik lambdanya minimal A lambda dikali F aksen lambda sama dengan A ditambah B lambda sama dengan 0. Ini juga bisa diartikan lambda sama dengan A dibagi B. Maka diperoleh lambda sama dengan minus A per B sama dengan F aksen turunan A dikali B diambil F aksen turunan B dikali A dibagi A diambil B. Jadi untuk metode
untuk metode direct route sendiri, F aksen A dan F aksen B tidak perlu berlawanan tanda, tetapi progres konvergensi menjadi lebih cepat bila F aksen turunan A berlawanan tanda dengan algoritma direct route. Contoh metode direct route. Tentukan minimum dari F lambda sama dengan lambda pangkat 5 dikurangi 5 lambda pangkat 3 dikurangi 20 lambda tambah 5 dengan metode direct route. Penyelesaian sama dengan F1 sama dengan 5 lambda pangkat 4 dikurangi 15 lambda pangkat 2 dikurangi 20. Mulai dengan lambda sama dengan A sama dengan 0 dan T0 sama dengan 0,4 diperoleh F1A sama dengan minus 20 dan F1B sama dengan F1 dikali lambda sama dengan 0,4 sama dengan 5 dikali 0,0256 dikurang 15 dikali 0,16 dikurang 20 sama dengan minus 22,272. Karena F1B kurang dari 0, ambil T0 baru sama dengan 2T0 sama dengan 0,8. F1B sama dengan F1 kali lambda sama dengan 0,8 sama dengan 5 dikali 0,8 pangkat 4 dikurang 15 dikali 0,8 pangkat 2 dikurang 20 sama dengan minus 27,552. Karena F1B kurang dari 0 sama dengan T0 sama dengan 2T0 sama dengan 1,6 dan F1B sama dengan F1 lambda sama dengan 1,6 sama dengan 5 dikali 1,6 pangkat 4 dikurang 15 dikali 1,6 pangkat 2 dikurang 20 sama dengan minus 25,632. Karena F1B kurang dari 0 sama dengan T0 sama dengan 2T0 sama dengan 3,2 dan F1B sama dengan F1 dikali lambda sama dengan 3,2 sama dengan 5 dikali 3,2 pangkat 4 dikurangi 15 dikali 3,2 pangkat 2 dikurang 20 sama dengan 350,688. Iterasi 1. Karena F1B lebih dari 0, maka A sama dengan 1,6, F1A sama dengan minus 25,632, sedangkan B sama dengan 3,2, F1B sama dengan 350,688 dan lambda sama dengan minus 25,632 dikali 3,2 dikurang 350,688 dikali 1,6 dibagi minus 25,632 dikurang 350,688 sama dengan 1,71. Tes konvergensi F1 lambda bintang sama dengan F1 dikali 1,71 sama dengan 5,71 pangkat 4 dikurang 15 kali 1,71 pangkat 2 dikurang 20 sama dengan minus 21,05. Karena minus 21,05 belum cukup dekat dengan 0, maka dilakukan refitting dengan A sama dengan 1,71, A
F1A sama dengan minus 21,05, B sama dengan 3,2, F1B sama dengan 350,688, interaksi 2 sama dengan lambda bintang sama dengan minus 21,05 dikali 3,20 dikurangi 350,688 dikali 1,71 dibagi minus 21,205 dikurangi 350,688 sama dengan 1,795. Optimasi tanpa kendala atau direct search. Masalah optimasi tanpa kendala atau unconstrained optimization dapat dirumuskan sebagai pencarian vektor X sama dengan dalam kurung X1, X2 sampai dengan Xn sebagai fungsi Fx optimum, maksimum atau minimum. Syarat perlu agar nilai f di X sama dengan X kuadrat, Fx kuadrat merupakan minimum relatif adalah AF per AXI X sama dengan X kuadrat sama dengan 0, I sama dengan 1, 2, N. Syarat cukup agar Fx kuadrat merupakan minimum relatif adalah Jx kuadrat sama dengan A2F per AXI kali AXJ, X sama dengan S kuadrat, definite positif. Cara pencarian optimum Xx seperti di atas merupakan cara analistik dan banyak dibahas pada buku kalkulus. Terdapat fungsi-fungsi di mana syarat perlu dan syarat cukup untuk minimum Xx tidak dapat diterapkan. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, saya akan mencoba untuk menjelaskan pada slide ke-7 dalam sebuah contoh. F dalam kurung X sama dengan AX itu untuk X besar dari 0, BX itu untuk X kecil atau kecil sama dengan 0, atau A tidak sama dengan B. A dan B konstanta positif. Nah, dengan melihat grafik F di X sama dengan 0, maka Fx merupakan minimum F dalam kurung X, tetapi fungsi F dalam kurung X tidak dapat diturunkan di X sama dengan 0. F alpha dalam kurung 0 tidak ada. Nah, metode direct search merupakan metode numerik yang menyelesaikan masalah optimasi dan tidak memerlukan perhitungan turunan parsial. Nah, sehingga metode direct search ini dapat digunakan untuk fungsi yang turunan parsialnya sulit atau tidak dapat ditentukan. Nah, metode lain untuk menyelesaikan masalah optimasi tanpa kendala adalah metode gradient. Metode gradient membutuhkan perhitungan turunan fungsi f dalam kurung x. Nah, metode direct search sesuai untuk masalah optimasi yang sederhana. Misalnya f merupakan fungsi dari beberapa variabel, sedangkan metode gradient dapat ditetapkan atau diterapkan untuk masalah yang lebih kompleks. Nah, metode-metode numerik yang digunakan pada masalah optimasi tanpa kendala bersifat interaktif. Algoritma umum dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, input titik percobaan x1 i sama dengan 1. Hitung f dalam kurung xi. Repeat generasi titik xi tambah i. Hitungan dalam kurung f sama dalam kurung xi tambah i. Hingga convergence output x output sama dengan xi tambah i. Sekian penjelasan dari slide ke-7. Terima kasih.